Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Dimyati. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-10 dari mata kuliah Deep Learning tentang Deep Generative Model. Di sini ada overview-nya. Dan pada materi kali ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, Unsupervised Learning Recap. Yang kedua, background autoencoder dan generative model. Supervised versus unsupervised learning. Supervised learning atau pembelajaran yang diawasi adalah metode machine learning di mana model dilatih menggunakan dataset yang sudah memiliki label atau target output. Sehingga algoritma belajar memetakan hubungan antara fitur input dan output yang benar untuk melakukan prediksi atau klasifikasi pada data baru. Nah, di sini ada contohnya data X. X is data dan Y adalah label. Dan goalnya adalah learn a function to map X to Y. Di sini ada gambar kucing yang berlabel cat adalah contoh klasifikasi di mana model belajar mengidentifikasi gambar sebagai kelas tertentu, yaitu kucing ini. Supervised learning ini membutuhkan data yang sudah dilabeli untuk melatih model agar dapat membuat prediksi yang akurat pada data baru. Di sini ada unsupervised learning. Unsupervised learning ini adalah pembelajaran yang tidak diawasi atau digunakan ketika data tidak memiliki label. Dan algoritma berusaha menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data, seperti mengelompokkan data yang mirip atau clustering atau mereduksi dimensi data. Nah, di sini ada contohnya K-mean clustering. Di sini nih hanya data, tidak ada label. Goalnya yaitu learn some underlying hidden structure of the data. Gambar ini menunjukkan K-mean clustering, algoritma yang membagi data menjadi K kelompok berdasarkan jarak ke centroid. Selanjutnya ada generative model. Generative model atau model generatif adalah jenis model dalam machine learning yang mempelajari distribusi data untuk menghasilkan sampel baru yang mirip dengan data pelatihan. Nah, di sini ada contoh gambarnya atau data untuk dilatihnya. Data pelatihan dianggap berasal dari distribusi P. Ini P data X. Dan ini P model X. Model generatif mencoba mempelajari P model X yang mendekati pada P data X. Ada give training data, generate new sample from same distribution. Gambar ini menunjukkan konsep pembuatan sampel baru dalam machine learning, khususnya terkait estimasi distribusi data. Penjelasan rincinya yaitu membuat sampel baru yang mirip dengan data pelatihan dengan asumsi data pelatihan berasal dari distribusi tertentu pada P data X dan P data X ini. Model generatif berusaha mempelajari distribusi model yang mendekati antara P model dan P data. Jika data pelatihan berisi foto wajah, model generatif bisa membuat foto wajah palsu yang terlihat nyata, seperti yang dilakukan GAN atau diffusion model. Di sini ada slide selanjutnya yaitu wide generative model, yaitu di sini ada beberapa gambar ruangan dan gambar wajah. Gambar ini menyoroti alasan memilih generatif model berdasarkan kemampuannya yang unik dalam berbagai aplikasi. Di sini ada some background first autoencoder. Autoencoder adalah model neural network yang terdiri dari 2 bagian utama. Encoder
mengkompres data input X ke representasi dimensi lebih rendah yaitu Z. Decoder merekonstruksi data dari Z ke bentuk semula atau X. Mempelajari representasi fitur penting dari data tanpa label atau unsupervised learning. Ini untuk contoh gambarnya dari X ke Z, encoder, dan didecode. Selanjutnya ada Variational Autoencoder atau VAE. VAE atau Variation Autoencoder adalah model generatif yang menggabungkan konsep autoencoder dengan pendekatan probabilistik untuk mempelajari distribusi laten dari data. Berbeda dengan autoencoder biasa yang menghasilkan representasi tetap, VAE mengkodekan input ke dalam distribusi probabilitas, biasanya Gaussian, di ruang laten, lalu mengambil sampel dari distribusi untuk menghasilkan data baru melalui decoder. Di sini ada contoh gambarnya. VAE adalah pengembangan dari autoencoder yang menggunakan pendekatan probabilistik untuk menghasilkan data baru. Nah, model ini mengasumsikan data input X dihasilkan dari variabel laten Z yang tidak teramati. VAE bekerja dengan mengkodekan input ke dalam distribusi probabilitas di ruang laten, terus mengambil sampel dari distribusi dan mengkodekannya kembali ke data yang mirip aslinya. Ini untuk contoh ilustrasinya. Nah, di sini ada contoh rumusnya. Menghitung likelihood data P 0x, P Vx dan posterius secara ekstrak tidak mungkin intractable karena melibatkan integral kompleks. Selanjutnya masih di variational encoder. Encoder ini memetakan inputan ke distribusi Gaussian di ruang laten, rumus ini, dan decoder merekonstruksi data dari sampel laten Z ke Y. Jadi pada gambar ini memungkinkan generasi data baru dengan sampling dari distribusi laten, memberikan ruang laten terstruktur yang interpretable, dasar untuk pengembangan model generatif. Selanjutnya ini ada contoh rumus lognya. Sini ada variational lower bound atau elbow yang memaksimalkan batas bawah dari log likelihood. Terdiri dari term rekonstruksi KL divergence antara encoder dan prior. Selanjutnya ini ada contoh rumus lagi. Jadi rumus yang tadi ini saling berhubungan dengan rumus yang ini. Nah, ini selanjutnya variational encoder generating data. Use decoder network know sample Z from prior. Ambil sampel acak Z dari distribusi normal standar N atau ruang laten, terus masukkan Z ke decoder yang ini, dan ambil sampel X dari distribusi ini sebagai output generasi. Ini untuk contohnya, contoh variational autoencoder generating data. Sini ada contoh penomoran untuk mengambil nomor dari gambar ini. Nah, seperti ini. Ada vari Z1
dan VariZ2. Selanjutnya ada contoh gambar muka seperti ini, gambar muka manusia. Dan ini untuk contoh lainnya. Ini menggunakan 32x32 CIFAR 10 dan ini labeled Passed in the Wild. Selanjutnya Generative Adversarial Network atau GAN. GAN adalah metode generatif yang terdiri dari dua jaringan neural yang bersaing. Generator G yang membuat data palsu dan diskriminator D yang membedakan data asli dari data palsu. Di sini ada VAE, Define Intractable Density Function with Latency. VAE ini memodelkan distribusi data secara eksplisit melalui fungsi densitas, terus mengubahnya menggunakan pendekatan probabilistik dengan encoder-decoder, dan dioptimasi oleh ELBO sebagai lower bound likelihood dan menghasilkan hasil yang lebih stabil tapi cenderung buram. GAN ini tidak memodelkan densitas secara eksplisit, terus tidak menggunakan pendekatan permainan atau generator versus disclaimer. GAN ini fokus pada kemampuan sampling langsung dari distribusi data dan hasilnya lebih tajam tapi pelatihannya lebih sulit. Jadi intinya VAE ini untuk model probabilistik yang terinterpretasi GAN untuk generasi sampel berkualitas tinggi. Nah, di sini ada contoh training GAN 2-player game. Nah, GAN ini melatih dua model secara bersaingan. Input noise acak dari Z ini, terus outputnya gambar palsu, yaitu tujuannya untuk menipu diskriminator agar mengira outputnya asli. Untuk mekanismenya sendiri, generator ini belajar dari kesalahan diskriminator dan diskriminator terus meningkatkan kemampuan deteksi, sehingga proses ini berlangsung iteratif sehingga generator menghasilkan output yang tidak bisa dibedakan dari data asli. Ini untuk contoh rumusnya. Sini ada rumus jointly in minimax game. Dan di sini juga ada rumus tentang gradient ascent dan gradient descent. Ini untuk rumus yang lebih detailnya lagi. Di sini ada penjelasan rumusnya. Nah, jadi untuk GAN 2-player game ini prosesnya dari sini. Di sini ada generative adversarial nets. Ada sampelnya, nearest neighbor from training set, dan generated sample. GAN ini adalah arsitektur deep learning yang terdiri dari dua jaringan saraf yang bersaing. Generator yang membuat data sintetis dan diskriminator yang membedakan data asli dari sintetis. Generator ini juga belajar memetakan noise secara acak ke distribusi data target. Misalnya gambar yang realistis. Seperti gambar ini. Ini untuk contoh GAN convolutional architecture. Ini ada contoh-contoh gambar ruangan di sini. Selanjutnya ada GAN atau generative adversarial nets interpretable vector math. Di sini ada contohnya smiling woman, neutral woman, neutral man. GAN ini memungkinkan memanipulasi fitur semantik dalam ruang laten melalui operasi aritmatika vektor sederhana.
Contoh klasik menunjukkan bahwa vektor wanita tersenyum dikurangi wanita netral ditambah pria netral menghasilkan pria tersenyum. Membuktikan bahwa GAN belajar representasi terdisentangle yang linear. Kemampuan ini memungkinkan pengeditan gambar berbasis atribut seperti menambahkan kacamata, mengubah usia, atau memodifikasi ekspresi wajah hanya dengan operasi aljabar di ruang laten, dan menjadikan GAN tidak hanya generator tetapi juga alat editing yang canggih. Nah, ini seperti Glassman dikurang No Glasses Man ditambah No Glasses Man jadi Woman with Glasses. Nah, di sini ada The Ganzu. The Ganzu ini merujuk pada kumpulan berbagai varian dan pengembangan model generatif adversarial network yang terus bertambah sejak diperkenalkan pada 2014. Istilah ini mencakup puluhan arsitektur GAN khususnya seperti DC GAN, Cycle GAN, Style GAN, dan yang lainnya yang dirancang untuk tugas-tugas spesifik seperti super resolution, editing atribut, atau generasi video. Kenapa dinamakan zoo? Karena keragaman model ini menyerupai koleksi hewan di kebun binatang, masing-masing dengan karakter unik untuk menyelesaikan masalah generatif yang berbeda. Perkembangan ini mencerminkan evolusi cepat bidang generatif AI dalam dekade terakhir. Nah, untuk yang terakhir ada recap. Di sini ada 3 contoh generatif model yang membandingkan 3 jenis yang populer dalam pembelajaran mesin, yaitu VAE, generatif adversational atau GAN, dan AAAE. Jadi untuk kesimpulannya, VAE menggunakan pendekatan probabilistik untuk mempelajari distribusi data, mengoptimalkan batas bawah variasional atau variational lower bound pada likelihood yang memungkinkan model untuk mempelajari representasi laten. Kelebihannya berguna untuk inferensi query, menghasilkan representasi laten yang bermakna, berguna untuk tugas seperti kompresi data atau ekstraksi fitur. Juga memiliki kekurangan seperti kualitas sampel yang dihasilkan tidak sebaik GAN, sering terlihat buram atau kurang detail. Selanjutnya untuk GAN sendiri menggunakan pendekatan game teoretik di mana 2 jaringan neural bersaing. Generator menghasilkan sampel palsu dan diskriminator membedakan sampel asli dan palsu. Kelebihannya menghasilkan sampel dengan kualitas terbaik, sangat realistis, misalnya seperti gambar tadi, gambar wajah atau seni AI. Kekurangannya sendiri yaitu sulit dan tidak stabil untuk dilatih. Yang terakhir adalah adversarial autoencoder, yaitu menggabungkan kelebihan VAE dan GANs. Menggunakan arsitektur autoencoder seperti VAE, tetapi melatih encoder dengan GAN untuk menghasilkan distribusi laten yang lebih baik. Kelebihannya sendiri meningkatkan kualitas sampel dibandingkan VAE, sekaligus mempertahankan kemampuan inference, dan lebih stabil dibandingkan GAN murni. Kekurangannya masih kurang populer dibandingkan VAE atau GAN, sehingga sumber daya dan penelitian lebih terbatas. Jadi untuk yang terakhir ini membantu memilih model generatif yang tepat berdasarkan kebutuhan proyek, baik untuk seni AI, analisis data, atau simulasi. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Nah, di sini saya belum mengerti tentang rumus-rumusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.